untuk sebuah perubahan dan pembangunan desa yang lebih maju dan mandiri, dan dengan pengalaman yang pernah saya dapatkan di bidang instansi pemerintahan daerah Kabupaten Tebu, semoga ke depannya dapat saya aplikasikan di pemerintah desa dan dapat saya laksanakan untuk pembangunan dan perubahan yang akan datang. Dan di sini adapun visi-misi nanti yang akan saya sampaikan, ada beberapa poin. Untuk misi ada 7 poin, dan adapun visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Sumber Agung, yaitu visi saya bersama masyarakat kita membangun desa yang mandiri, yaitu maju, amanah, nyaman, religius, dan indah. Untuk visi saya itulah yang akan saya laksanakan ke depannya. Dan untuk misi saya yang pertama adalah meningkatkan disiplin kerja aparatur desa dan meningkatkan pelayanan masyarakat cepat, tepat, dan akurat, dan meningkatkan kinerja aparatur desa sesuai dengan tupoksinya. Dan yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang peningkatan ekonomi masyarakat dan prasarana kepemudaan. Dan yang ketiga, mewujudkan peran serta generasi muda sebagai mitra dalam pembangunan desa. Yang keempat, menciptakan rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis. Kelima, menyelenggarakan pelatihan kerja dan penyuluhan untuk peningkatan perekonomian. Keenam, membuat ruang terbuka hijau, taman desa, dan memanfaatkan lahan tidur sebagai contohan perkebunan dan pertanian desa. Dan ketujuh, melaksanakan kegiatan rutin musyawarah dalam Quran atau RTQ antar RT setiap tahun dan mengadakan pengajian di sekolah. Itulah misi yang akan saya kerjakan apabila saya nanti terpilih menjadi calon kepala desa. Dan selanjutnya program kerja yang akan saya laksanakan menjadi untuk kedepannya apabila saya terpilih, yaitu di bidang pertanian. Pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintah nasional yang mana permasalahan mulai dari desa. Untuk pemerintah desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan. Dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, untuk pembenahan aparatur pemerintah desa, di mana aparatur pemerintah desa perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya. Dan aparatur pemerintah desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalkulasiannya minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa serta membuat laporan kepada BPD. Yang ketiga, sinergisitas dengan BPD. BPD merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra kerja
sejajar kepala desa menanggung aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. Selain itu, BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan ketiga, yang keempat, meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Dan di bidang pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap suatu dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi yang bermanfaat. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa adalah yang satu, pembangunan akhlak, yaitu pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Sarannya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan positif seperti yasinan, tahlilan, dan sholawatan dan istighosah bersama. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. Dua, pembangunan fisik. Pembangunan sarana diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengaspalan, pengecoran, dan melakukan perbaikan dalam jalan produksi. Pembangunan sarana olahraga dan memberikan pembinaan bagi karang taruna sehingga mengembangkan potensi pada cabang olahraga dapat berjalan dengan optimal. Memberikan kepedulian sarana pendidikan non formal dengan memberikan insentif bagi guru PPA dan TPG. C. Bidang perkebunan dan pertanian. Sebagian besar penduduk desa Sumber Agung adalah hasil produksi perkebunan dan pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani desa, seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, desa akan hadir meningkatkan permodalan melalui BUMDes, sehingga kita dapat mengharapkan meningkatkan kesejahteraan para petani. Di bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi mengoptimalkan kinerja RT, mengoptimalkan karang taruna, pembinaan PKK, dan memfungsikan BUMDes. Dan sasaran yang ingin saya capai adalah di bidang pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintah desa menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan transparan dan amanah. Dua, pelayanan kepada masyarakat tepat dan akurat. Tiga, tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada jajaran desa baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan. Di bidang pembangunan, pertama adalah terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. Dan kedua, terwujudnya kegiatan olahraga desa melalui kepemimpinan karang taruna desa dengan mendapatkan prestasi di bidang olahraga. Dan ketiga, terciptanya sarana yang baik dan pendidikan TPA dan TPB lebih maju dan kedinamisan. Di bidang pertanian, berfungsinya kelompok tani. Yang kedua, terwujudnya kelompok tani dengan permodalan yang baik melalui BUMDes.
di bidang sosial dan kemasyarakatan. Yang pertama, terwujudnya profesionalitas kinerja RT, terbentuknya generasi muda yang berinvestasi dan mandiri melalui karakter. Berfungsinya sebagai PKK sebagai wadah bagi pembinaan kepada ibu-ibu untuk berkarya. Dan keempat, terbentuknya BUMDes yang transparan dan maju. Itulah yang dapat saya sampaikan visi dan misi serta program kerja saya yang akan saya laksanakan apabila saya terpilih nanti di tahun 2020 sampai 2026, dan mudah-mudahan dengan doa restu serta dukungan yang seterus-terusnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin khususnya dan masyarakat desa Sederagung pada umumnya, dan selanjutnya di sini saya akan menjadikan desa tersebut sesuai dengan apa yang terprogram di dalam misi dan visi saya tersebut. Demikian saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nomor urut 1 silakan masih. Itulah tadi Pak pemaparan baik visi dan tujuan dari calon nomor 1 terkait dengan pembangunan, terkait dengan pemberdayaan 5 tahun ke depan. Jadi setelah dipaparkan oleh calon nomor 1, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo, terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Satu sudah Pak Haji Effendi. Monggo, satu lagi.